Selamat pagi semuanya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang asuransi. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, yang kedua Esa Hikmanurila, yang ketiga ada Iwit Dianti, yang keempat Novia Dewianti, yang kelima ada Tita, dan yang terakhir Teresia Anggreni Tatuo. Baiklah, di sini masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah asuransi. Asuransi pada zaman sebelum Masehi, awal terbentuknya asuransi ditandai dengan praktik bottom contract. Bottom contract adalah suatu cara pembiayaan perdagangan yang mempunyai sifat khusus, riwayatnya yaitu sekitar tahun 2250 sebelum Masehi. Sejarah asuransi secara umum. Sejarah asuransi secara umum detail dapat dijelaskan melalui produk-produk asuransi umum berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dunia. Yang pertama, sejarah akuntansi pengangkutan. Sejarah akuntansi melalui laut dan darat telah diselenggarakan di Italia sekitar abad 12. Yang kedua, sejarah asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran ini muncul pada tahun 1680. Yang ketiga, sejarah asuransi kecelakaan diri. Awal perkembangan asuransi ini adalah sehubung dengan banyak kecelakaan yang terjadi setelah kemajuan teknik industri pada abad 19. Yang keempat, sejarah asuransi tanggung gugat. Dan yang kelima, sejarah asuransi kebongkaran. Yang keenam, ada sejarah asuransi kendaraan bermotor, dan yang terakhir ada sejarah asuransi jiwa. Sejarah asuransi di Indonesia. Asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda, dan negara kita pada waktu itu disebut Nederland Indi. Adanya asuransi di negeri kita ini akibat dari berhasilnya bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dari perdagangan di negeri jajahannya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan jaminan kehilangan usahanya, adanya asuransi mutlak diperlukan. Diperkirakan masuknya asuransi ke Indonesia adalah sesaat setelah berdirinya sebuah perusahaan asuransi di Belanda yang bernama De Nederland Van 1845. Baiklah, selanjutnya ada teori resiko dan asuransi. Terdapat 3 komponen resiko, yaitu yang pertama, resiko memiliki unsur ketidakpastian. Yang kedua, resiko menimbulkan suatu implikasi kerugian. Yang terakhir, resiko timbul karena adanya satu atau beberapa sebab. Bisa disimpulkan, resiko adalah ketidakpastian adanya kerugian. Dalam dunia akuntansi, setidaknya resiko mengandung unsur ketidakpastian dan kerugian. Ketidakpastian bisa dalam waktu, tempat, dan kepada siapa peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan kerugian adalah harus dapat dinilai dengan uang. Baiklah, selanjutnya ada teori tentang klasifikasi resiko. Di sini yang pertama ada resiko finansial dan resiko non-finansial. Resiko finansial adalah resiko yang terjadi jika dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang. Contohnya, resiko kehilangan kendaraan bermotor dan kebakaran rumah. Dan resiko non-finansial ini adalah resiko yang dampak kerugiannya tidak dapat dinilai atau diukur secara keuangan. Contohnya, resiko kesalahan dalam memilih karir. Lalu selanjutnya yang kedua ada resiko murni dan resiko spekulatif. Resiko murni adalah suatu resiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Contohnya, jika terjadi kecelakaan pada mobil, akan menimbulkan kerugian berupa rusaknya mobil. Dan resiko spekulatif adalah suatu resiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian dan dapat juga menimbulkan keuntungan. Contohnya, seseorang yang memiliki investasi dalam bentuk emas dapat menimbulkan kerugian jika harga emasnya turun, atau dapat menimbulkan keuntungan jika harga emasnya naik. Lalu yang ketiga ada resiko khusus dan resiko fundamental. Resiko khusus adalah
suatu resiko yang terjadi hanya bersifat pribadi dan bentuknya dirasakan secara lokal saja. Contohnya adalah kebakaran pada rumah hanya dirasakan oleh orang yang memiliki rumah dan lingkungan di sekitar rumah yang terbakar tersebut. Lalu, resiko fundamental. Resiko fundamental suatu resiko yang terjadi tidak hanya mengenai orang tertentu dan apabila terjadi dapat kerugiannya bisa sangat luas dan bersifat katastrofik. Contohnya adalah kerusuhan sosial di Jakarta tahun 1998 dan tsunami di Aceh tahun 2004. Lalu yang keempat ada resiko statis dan resiko dinamis. Resiko statis adalah segala bentuk resiko yang tidak diakibatkan atau dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, seperti kemungkinan terhentinya proses produksi karena kelalaian operator, kemungkinan kehilangan harta benda karena kebakaran dan pencurian. Lalu selanjutnya pengertian asuransi. Asuransi berasal dari kata insurance, yang berarti jaminan atau perlindungan. Asuransi secara hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perikatan antara dua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, di mana penanggung membayar sejumlah uang kepada penanggung yang disebut premi sebagai imbal jasa atas pengalihan resiko dari tertanggungnya kepada penanggung. Asuransi memiliki beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan resiko dan tertanggung kepada penanggung. Yang kedua, tertanggung membawa premi. Yang ketiga, penanggung berkewajiban membayar ganti rugi. Dan yang terakhir, ada sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh polis. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas tentang manfaat asuransi. Manfaat asuransi ini sangat bermacam-macam. Yang pertama ada pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang kedua, memberikan rasa aman dan perlindungan. 3. Jaminan kredit. 4. Menjadikan hidup lebih tenang. 5. Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung. Yang keenam, instrumen pengalihan dan penyebaran risiko. 7. Sebagai sarana menabung. Dan yang terakhir yaitu memberikan kepastian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi. Di antaranya yaitu yang pertama ada kepentingan untuk mengasuransikan. Yang kedua, iktikat yang baik. Yang ketiga, ganti rugi. 4. Pelimpahan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Yang kelima, pertanggungjawaban bersama. Kemudian yang keenam ada penyebab utama dan efektif. Kemudian yang terakhir ada law of large number. Kemudian ada klasifikasi asuransi. Nah, klasifikasi asuransi ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan pengolahan dana, berdasarkan tujuan operasional, dan berdasarkan jenis asuransi. Yang pertama itu ada berdasarkan pengolahan dana. Nah, berdasarkan pengolahan dana ini terbagi menjadi 2, yaitu asuransi konvensional, yaitu produk asuransi dengan prinsip jual beli resiko. Yang kedua ada asuransi syariah, memiliki prinsip sesuai syariah Islam, yaitu berdasarkan asas tolong-menolong antar peserta, saling melindungi, atau berbagi resiko di antara peserta asuransi. Yang kedua ada berdasarkan tujuan operasional. Nah, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama asuransi komersial, yaitu asuransi yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Yang kedua ada asuransi sosial, yaitu merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat. Yang ketiga ada berdasarkan jenis asuransi, terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada asuransi jiwa, merupakan asuransi dengan objek pertanggungjawaban berupa orang dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang. Kemudian ada asuransi umum, memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak,
serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Kemudian, produk asuransi dan simulasi perhitungan premi serta klaim. Nah, produk asuransi umum terdiri dari asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, biaya pengobatan dan perawatan, asuransi kesehatan, asuransi tanggung gugat, asuransi pertanian, dan yang terakhir ada asuransi mikro. Selanjutnya, alur proses perasuransian. Penutupan asuransi adalah suatu proses transaksi asuransi yang didahului oleh adanya permohonan dari tertanggung kepada penanggung untuk memberikan pelindung atas resiko tertentu dengan membayar sejumlah premi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penutupan asuransi yaitu yang pertama, produk yang dipilih adalah sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pastikan agen asuransi yang dipilih adalah agen yang profesional dan memiliki sertifikasi keagenan serta mau dan mampu mengurus keperluan asuransi kita ke depan. Ketiga, mengenal lebih banyak tentang kapasitas perusahaan asuransi yang akan dipilih terutama dari pelayanan klaim. Keempat, ketika sudah memiliki produk dan perusahaan, pastikan mengisi data di surat permohonan penutupan asuransi atau SPPA atau surat permohonan asuransi jiwa atau SPAJ dengan lengkap, jujur dan jelas dan tidak menandatangani SPPA atau SPAJ dalam kondisi kosong. Kelima, tanyakan secara rinci mengenai manfaat yang diberikan. Keenam, pastikan periode yang diperkenankan dalam pembayaran premi, jangan sampai terjadi hutang premi pada saat terjadinya kerugian sehingga mengakibatkan klaim tidak dibayar. Ketujuh, jika polis sudah diterima, baca dengan teliti polis beserta semua lampiran yang sudah diterima. Alur proses penutupan asuransi. Yang pertama, tentukan jenis asuransi sesuai kebutuhan dan cari informasi mengenai produk asuransi dan manfaatnya. Tertanggung dapat membeli polis dengan datang langsung ke perusahaan asuransi atau meminta bantuan agen atau pialang asuransi. Kedua, setelah mengetahui produk yang diinginkan dan sesuai kebutuhan, tertanggung isi surat permohonan penutupan asuransi SPPA atau surat permohonan asuransi jiwa SPAJ. Ketiga, perusahaan asuransi meminta tertanggung untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses penutupan. Keempat, perusahaan asuransi melakukan survei atas objek pertanggungan jika diperlukan dan buat laporan survei. Beberapa jenis asuransi tidak memerlukan survei, seperti asuransi kecelakaan diri dan asuransi perjalanan. Kelima, perusahaan asuransi tentukan apakah SPPA atau SPAJ disetujui atau tidak. Jika penutupan disetujui, maka perusahaan asuransi terbitkan polis kemudian serahkan ke tertanggung. Jika SPPA atau SPAJ tidak disetujui, perusahaan asuransi informasikan ke tertanggung bahwa penutupan ditolak. Keenam, setelah tertanggung memahami isi polis, lakukan pembayaran premi. Ketujuh, setelah premi dibayar, maka polis tersebut aktif. Klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung, yang masing-masing pihak mengikat diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh tertanggung dalam pengajuan klaim asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, segera memberitahu atau melaporkan kejadian kecelakaan klaim kepada penanggung atau agen atau pialang yang membantu pada saat penutupan. Laporan dapat dilakukan tertulis maupun tidak tertulis. Jika pemberitahuan secara tidak tertulis, hendaknya diikuti dengan pemberitahuan tertulis sebagai persyaratan dokumen klaim. Kedua, melakukan tindakan pengamanan atas objek pertanggungan yang mengalami musibah sebagai usaha untuk memperkecil atau mencegah meluasnya kerusakan atau kerugian yang terjadi. Ketiga, membuat foto dokumentasi atas objek pertanggungan yang mengalami kerusakan. Keempat,
melaporkan musibah tersebut kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang setempat. Kelima, dalam hal terjadi kerusakan tidak melakukan perbaikan apapun tanpa persetujuan penanggung terlebih dahulu. Keenam, membantu penanggung atau pihak yang mewakili penanggung seperti penilaian kerugian atau surveyor dalam rangka melakukan survei klaim. Dokumen pendukung klaim ini tergantung dari sifat kerugian yang dideritanya. Berikut dokumen yang wajib dilengkapi pada saat pengajuan klaim. Yang pertama, polis asli berikut endorsement jika ada. Kedua, perincian kerugian berikut besarnya jumlah nilai tuntutan ganti rugi. Ketiga, foto mengenai kerusakan atau kerugian yang terjadi. Keempat, dalam hal klaim atas kejadian bencana alam, maka tertanggung melampirkan surat keterangan dari instansi terkait yang berwenang mengenai kejadian tersebut. Kelima, dalam hal klaim atas kejadian pencurian, maka tertanggung melampirkan surat keterangan dari yang berwajib atau laporan polisi, kartu stok atau persediaan termasuk faktur pembelian. Keenam, dokumen-dokumen lain yang diperlukan atau diminta oleh penanggung secara wajar. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana alur proses klaim asuransi. Yang pertama, terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian untuk objek pertanggungan yang diasuransikan. Yang kedua, tertanggung menghubungi perusahaan asuransi untuk memberikan informasi terkait terjadinya suatu kerugian yang dialami. Tertanggung dapat menghubungi melalui telepon, SMS, email, dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan asuransi meminta tertanggung untuk membuat pernyataan tertulis mengenai kerugian yang dialami. Isi dari pernyataan tersebut seperti tempat kejadian, kronologis kejadian, dan lain-lain. Yang keempat, perusahaan asuransi meminta tertanggung untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses klaim. Yang kelima, perusahaan asuransi melakukan survei atas objek pertanggungan dan menentukan apakah klaim disetujui atau tidak. Jika klaim disetujui, maka perusahaan asuransi menentukan nilai kerugian klaim. Jika ditolak, objek pertanggungan yang mengalami kerugian tidak dijamin di dalam pola. Selanjutnya, perusahaan asuransi menginformasikan nilai kerugian klaim ke tertanggung. Dan yang terakhir, tertanggung menerima penggantian atas klaim yang diajukan sesuai dengan kesepakatan dengan penanggung. Selanjutnya, penyelesaian sengketa klaim. Untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi antara tertanggung dan penanggung yang seringkali terjadi, maka OJK secara resmi membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau disingkat LAPS. LAPS adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Industri asuransi telah memiliki LAPS yang dikenal dengan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau disingkat BMAI. BMAI didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang profesional dan transparan yang berbasis pada kepuasan dan perlindungan serta penegakan hak-hak tertanggung atau pemegang polis melalui proses mediasi dan adjudikasi. Baiklah, selanjutnya pelaku dan asosiasi perasuransian. Perusahaan asuransi dan reasuransi. Perusahaan asuransi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi. Perusahaan asuransi memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Risk transfer. Fungsi utama dari perusahaan asuransi adalah menjalankan mekanisme pemindahan risiko. Yang kedua, creation of common pool. Yang ketiga, equitable premiums. Yang keempat, reduction of loss. Perusahaan asuransi berfungsi untuk membantu perkembangan perekonomian melalui usaha-usaha
yang dilakukan guna meminimalkan kemungkinan terjadinya suatu risiko, menurunkan tingkat kerugian atau membatasi kerugian yang terjadi. Yang kelima, asisten to business enterprise. Asuransi berfungsi untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan usaha melalui pemberian jaminan atas risiko-risiko kerugian yang mungkin diderita oleh penanam modal maupun pengelola usaha itu sendiri. Yang keenam, insurance investment. Perusahaan asuransi berfungsi untuk mengelola dana premi yang terkumpul dengan cara menginvestasikannya agar dana tersebut produktif dan memberikan profit bagi perusahaan. Dan yang terakhir, invisible export. Perusahaan asuransi berfungsi sebagai penjual asuransi ke luar negeri maupun sebagai pihak yang menempatkan atau mengalihkan sebagian risiko-risiko dalam negeri, khususnya risiko yang kurang menguntungkan. Berikutnya, peran perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi memiliki peran yang sangat penting dalam perasuransian, di mana perusahaan tersebut berperan menerima risiko yang dialokasikan oleh perusahaan asuransi, baik melalui metode reasuransi treaty maupun fakultatif. Selanjutnya, proses bisnis BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Berikut ini merupakan bagan proses bisnis BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang BPJS. 1. Dalam mengelola aset, BPJS Kesehatan wajib memisahkan aset BPJS Kesehatan dengan aset dana jaminan sosial kesehatan, di mana aset dana jaminan sosial bukan merupakan aset BPJS Kesehatan. Yang kedua, BPJS Kesehatan wajib menyimpan dan mengadministrasikan dana jaminan sosial pada bank kustodian yang merupakan badan usaha milik negara. Yang ketiga, ketentuan mengenai pengelolaan aset BPJS Kesehatan dan dana jaminan sosial diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015. Yang keempat, aset BPJS dapat digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan, biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaminan sosial, dan biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan, dan juga investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengawasan BPJS Kesehatan, terdiri dari pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui analisis atas laporan yang disampaikan oleh BPJS kepada OJK atau analisis atas laporan yang disampaikan oleh pihak lain kepada OJK. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penunjang usaha asuransi. Tertanggung dan penanggung adalah pihak utama yang terdapat dalam proses asuransi. Selain itu, terdapat pihak-pihak lain yang sangat terkait dengan proses asuransi, yaitu yang pertama ada pialang asuransi. Pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa kepentingan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Yang kedua ada pialang reasuransi.
perusahaan pilang reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa kepentingan dalam penempatan reasuransi dan penegasan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Dan yang ketiga adalah perusahaan penilai kerugian asuransi. Perusahaan penilai kerugian asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penelitian terhadap kerugian atas kehilangan atau kerusakan pada objek asuransi yang dipertanggungan. Dan yang keempat ada agen asuransi. Agen asuransi ini adalah seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberi jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Dan yang kelima ada surveyor asuransi. Perusahaan yang memberikan jasa dalam melakukan survei terhadap objek yang diasuransikan baik pada saat penutupan maupun pada saat klaim. Dan yang terakhir ada yang keenam, perusahaan konsultasi aktuaria. Perusahaan yang memberikan jasa aktuaria kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengolahan suatu program asuransi dan atau program pensiun. Nah, selain itu, ada juga peran perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi. Yang pertama, perannya adalah mediasi. Mediasi ini berperan perantara antara tertanggung dan penanggung. Selain itu, mediasi ini juga membantu mentransfer resiko dari tertanggung dan menjual resiko tertanggung kepada penanggung, dan yang terakhir bisa juga menjual produk asuransi kepada tertanggung. Yang kedua ada konsultasi. Konsultasi ini merancang solusi asuransi sesuai kebutuhan tertanggung, memetakan resiko tertanggung, dan memberikan alternatif solusi asuransi kepada tertanggung. Dan yang ketiga ada advokasi. Advokasi ini memberikan bantuan kepada tertanggung agar dapat memperoleh seluruh hak klaim sesuai polis dan membantu bernegosiasi dengan asuransi dan penilaian kerugian asuransi atas nama tertanggung. Dan juga yang terakhir bisa membantu mempercepat proses klaim. Dan yang keempat ada edukasi. Edukasi ini memberikan pendidikan pengetahuan polis asuransi tertanggung termasuk hak dan kewajiban tertanggung. Dan juga membantu tertanggung membangun pemahaman pengelolaan risiko yang layak. Nah, selanjutnya ada keuntungan penggunaan jasa pialang asuransi. Yang pertama adalah tertanggung dapat menghemat waktu dan berkonsentrasi pada pengembangan usaha dan kelanjutan kegiatan usaha karena telah mendapat paket pelayanan dari pialang asuransi. Yang kedua, tertanggung cukup memberikan informasi atas keterangan-keterangan yang diperlukan tanpa mengisi application form karena flashing slip dipersiapkan oleh pialang asuransi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei. Dan yang ketiga, tertanggung dapat memperoleh pelayanan cuma-cuma atau gratis. Nah, keuntungan penggunaan jasa pialang reasuransi. Nah, sekarang keuntungan penggunaan jasa pialang reasuransi. Yang pertama, perusahaan asuransi dapat menghemat waktu dan biaya administrasi serta berkonsentrasi pada underwriting karena telah mendapatkan paket pelayanan dari pialang reasuransi. Yang kedua, perusahaan asuransi cukup memberikan keterangan yang diperlukan oleh perusahaan reasuransi karena reassurance open cover dipersiapkan oleh pialang reasuransi. Dan yang ketiga, perusahaan asuransi dapat memperoleh bantuan secara cuma-cuma atau gratis. Sama juga halnya sama pialang asuransi. Nah, selanjutnya ada kerjasama perusahaan asuransi, reasuransi, dan penunjang asuransi. Keterangan yang pertama ada tertanggung dapat membeli polis asuransi dengan datang langsung ke perusahaan asuransi atau melalui pialang atau agen asuransi. Yang kedua,
ada perusahaan asuransi dapat mengasuransikan sebagian resiko yang diterima dari tertanggung langsung ke perusahaan reasuransi atau melalui pialang reasuransi. Dan yang ketiga ada perusahaan asuransi dapat menggunakan jasa pihak ketiga pada saat penutupan survei asuransi atau surveyor dan pada saat terjadinya claim loss adjuster. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organisasi asosiasi perasuransian. Yang pertama ada organisasi International Association of Insurance Supervisors (IAIS) dan the International Association of Insurance Supervisors (IAIS). Nah, misi dari IAIS ini sendiri adalah untuk mempromosikan pengawasan yang efektif dan konsisten secara global dan industri asuransi dalam rangka mengembangkan dan memelihara adil, aman, dan stabil pasar asuransi untuk kepentingan dan perlindungan pemegang polis dan memberikan kontribusi untuk kestabilan keuangan global. Yang kedua ada organisasi The National Association of Insurance Commissioner atau NAIC. Nah, NAIC ini bertujuan untuk yang pertama melindungi kepentingan umum, yang kedua mendukung terbentuknya pasar kompetitif, yang ketiga memfasilitasi pelakuan yang adil atas konsumen asuransi, yang keempat mendukung keandalan, kelancaran, dan kekuatan keuangan dari institusi perasuransian, dan yang terakhir yang kelima adalah mendukung dan mengembangkan peraturan asuransi suatu negara. Nah, yang ketiga ada organisasi ASEAN Insurance Council atau AIC. AIC ini berfungsi untuk mendorong perkembangan asuransi dan reasuransi kawasan ASEAN dan menjalin kerjasama regional di bidang asuransi dan reasuransi, membentuk serta mendorong terbentuknya lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang asuransi dan reasuransi di kawasan ASEAN, mengadakan konferensi maupun seminar terkait asuransi, dan membentuk pusat informasi dan statistik industri asuransi dan reasuransi di kawasan ASEAN. Dan yang terakhir ada organisasi Dewan Asuransi Indonesia atau DAI. DAI ini adalah perkumpulan yang beranggotakan asosiasi perasuransian di Indonesia dan berfungsi sebagai wadah pemersatu anggota dalam memperjuang aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan dunia perasuransian. Nah, tujuan DAI ini sendiri adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkesinambungan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia perasuransian berkualitas. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi anggota dan usaha perasuransian. Yang ketiga, mengelola publikasi di bidang perasuransian dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia perasuransian dan meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat. Dan yang keempat, melakukan koordinasi kegiatan lintas asosiasi, dan yang terakhir adalah tugas-tugas lain dipandang penting dan perlu oleh pengurus dan kemudian berdasarkan perkembangan usaha perasuransian. Selanjutnya, profesi di industri perasuransian. Profesi yang pertama yaitu profesi insurance broker, di mana menjadi perantara antara perusahaan asuransi dan pihak yang bertanggung jawab, di mana insurance broker ini akan mewakili tertanggung perusahaan asuransi. Selanjutnya yang kedua, profesi reinsurance broker, di mana menjadi perantara antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, di mana reinsurance broker itu akan mewakili perusahaan asuransi dalam hal menawarkan pembagian resiko. Selanjutnya yang ketiga, profesi aktuaris, yaitu memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki solvabilitas
yang sehat serta memastikan premi yang dibebankan kepada nasabah cukup untuk membayar kewajibannya. Yang keempat yaitu profesi underwriting, di mana menganalisis resiko yang diberikan oleh para calon tertanggung, menetapkan term dan kondisi risk serta menetapkan besarnya premi yang menjaminkan tingkat resiko yang akan ditanggung perusahaan. Yang kelima yaitu profesi adjuster claim, di mana bertanggung jawab menilai besarnya kerugian yang terjadi dalam suatu musibah guna untuk menentukan besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada tertanggung. Selanjutnya, yang keenam, profesi agen asuransi, yaitu mewakili dari perusahaan yang mewakili lisensi untuk memasarkan asuransi kepada masyarakat umum. Selanjutnya, profesi investment, yaitu bertanggung jawab mengatur dan mengelola dana investasi oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, profesi marketing no agensi untuk retail consumer, mewakili lisensi untuk memasarkan asuransi kepada masyarakat umum melalui kerjasama dengan bank atau institusi. Selanjutnya, profesi marketing non agensi untuk corporate consumer, yaitu wakil dari perusahaan yang memiliki lisensi untuk memasarkan asuransi kepada masyarakat umum melalui kerjasama dengan perusahaan atau institusi. Selanjutnya yaitu profesi manajemen risiko asuransi, di mana mengatur, mengawasi, dan menilai risiko atas objek asuransi yang berhubungan dengan berbagai risiko operasional perusahaan dan membantu rekomendasi mitigasi agar dampak dari risiko bisa ditekan. Selanjutnya yaitu profesi policy holder service, di mana bertanggung jawab melayani polis yang memberikan informasi seputar jaminan, risiko, klaim, dan lain-lain yang terdapat dalam polis sebagai sarana penyampaian informasi. Selanjutnya, profesi product development, di mana yang bertanggung jawab menyusun, mendesain, dan meluncurkan produk yang dipasarkan. Selanjutnya, profesi klaim, yang bertanggung jawab atas profesi penanganan klaim yang diajukan oleh tertanggung serta menyelidiki klaim yang menyelidiki klaim untuk mengetahui tuntutan kerugian dari pihak tertanggung sesuai dengan kondisi yang telah disepakati. Selanjutnya, profesi reasuransi, yaitu mengatur pembagian atau penyebaran risiko yang diterima oleh perusahaan asuransi sekaligus memberikan perhitungan terhadap risiko yang ditawarkan kepada perusahaan reasuransi. Selanjutnya, profesi surveyor, melakukan survei terhadap objek yang diasuransikan saat penutupan asuransi maupun saat terjadinya klaim. Surveyor ini mewakili perusahaan untuk memastikan apa yang tertulis sama dengan yang terjadi.
Selanjutnya, perkembangan teknologi dalam industri asuransi. Seiring dengan kemajuannya teknologi, inovasi keuangan digital tidak dapat diabaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dalam bidang ini, kita akan mempelajari mengenai insurtech yang pada dasarnya adalah penggunaan teknologi yang berinovasi dan meningkatkan efisiensi serta pengamatan biaya di semua bidang pada industri asuransi. Tipe penyelenggaraan insurtech yang pertama, insurtech aggregator atau marketplace menyediakan pasar yang efisien untuk asuransi. Yang kedua, insurtech intermediaries atau broker atau agen berperan dalam memasarkan produk asuransi platform yang disediakan. Yang ketiga, the full stack insurtech, perusahaan yang memiliki izin penyelenggaraan asuransi dan telah membangun platform digital secara spesifik serta menyeluruh untuk memberikan pelayanan dan pengalaman unik kepada pelanggannya. Hal-hal yang diperhatikan dalam pengembangan insurtech, seperti halnya lembaga jasa keuangan, penyelenggaraan industri keuangan digital, juga mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi jika membangun bisnis yang berkelanjutan. Antara lain, pertama yaitu prinsip tata kelola teknologi, informasi, dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi kepada konsumen. Yang keempat, kerahasiaan data dan atau informasi konsumen termasuk data dan atau informasi transaksi. Yang kelima, prinsip-prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian. Yang keenam, prinsip anti pencucian uang dan pencegahan dan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan inklusif dan prinsip keterbukaan informasi. Selain itu, penyelenggaraan wajib menginventarisasikan risiko utama yang paling sedikit mencakup yang pertama, risiko strategis, yang kedua, risiko operasional sistematik, yang ketiga, risiko operasional individual, yang keempat, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang kelima, risiko pelindungan data konsumen, yang keenam, resiko penggunaan jasa pihak ketiga, dan resiko siber dan resiko likuiditas.